Halo netizen, sekarang kita ada BMW seri 7 735IL tahun 2002 dengan kode bodi E65. Lebih tepatnya E66 sih, karena ini yang long wheelbase. Dan mobil ini lagi ada di KJM Garage di Bursa Mobil Mall Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya. Dilepas di 145 juta rupiah nego. Dan langsung kita masuk aja ya. Untuk kuncinya dia sudah menggunakan keyless, yang ini sayangnya karetnya udah pada brodol semua. Aslinya di tombolnya seperti ini. Ya, jadi dia ada tombol unlock dan locknya. Ini locknya kayaknya buat logo BMW-nya, aslinya ini untuk lock. Dan untuk unlock itu yang di atas. Dan pas kita unlock tuh dia kayak ada semacam lampu welcome light-nya gitu loh di setiap door handle. Dan bentuk door handle-nya tuh kayak Porsche kebanyakan gitu ya, kayak Porsche Cayman juga punya handle seperti ini. Dia tuh model grip type tapi naik ke atas. Dan mobil ini mempunyai soft closing door yang masih berfungsi. Begitu juga di pintu belakang. Cepet ya, langsung pas sudah kena sensornya langsung blep, langsung nutup. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Nah, siap-siap untuk kemajuan teknologi pada awal tahun 2000-an, karena ini banyak banget settingannya. Joknya dia sudah menggunakan elektrik yang pengaturannya sangat banyak. Jadi dia tuh pengaturannya bukan di bagian sini ya. Biasanya kan jok tuh di bagian sini. Dia tuh pengaturan di center konsol. Nah, cara makainya itu adalah kita pencet daerah mana yang kita atur. Misalnya ini kan dudukan bawahnya, baru kita atur menggunakan knob yang ini. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, kita geser ke depan, dia sliding. Terus kalau misalnya ke atasin, dia itu jadi height adjuster. Kalau diputer, dia untuk recline. Tuh. Ini baru satu ya. Terus yang ini, bagian depan jok. Kalau ditarik, didorong ke depan, itu jadi leg extendernya. Kalau dikatasin, jadi height adjuster lagi. Tapi kalau diputer, dia tuh ngetilt si joknya, jadi kayak depannya tuh dinaikin sama dia. Terus bagian yang ini nih, bagian backrestnya, kalau diputer dia jadi recline. Terus kalau dinaikin itu headrest yang naik turun. Terus kalau misalnya digeser depan belakang gini, di sini tuh ada kayak semacam porsi punggung atas yang bisa negakin sama ngerebahin. Jadi kayak punggungnya ini memang bisa direbahin, tapi kalau misalnya kita mau atas punggung atas itu didorong, bisa di tilt ke depan sama dia. Ini baru joknya doang udah lama banget ya kita bahasnya. Dan langsung kita masuk aja deh daripada kelamaan. Akhirnya kita masuk ke dalam BMW seri 7 ya, dan kita akan nyalakan. Cara nyalainnya kita masukin kuncinya di slot ini dan kita injek rem, terus tekan start stop engine buttonnya yang sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, akhirnya nyala juga. Ini sorry ya banyak bunyi aneh karena mobilnya lagi storing, bisa kedengeran kan. Dan langsung aja kita tutup ya. Oke, untuk di setir seperti biasa. Untuk setir dia modelnya sudah kulit dan bentuknya kayak 4 palang gitu ya, 4 palang kotak gini. Dan untuk pengaturannya dia dari sini, dia sudah elektrik, bisa naik turun secara elektrik. Cuma ini ya, mobil udah umur suka bunyi-bunyi gitu. Oke, untuk di lingkar setir juga banyak tombol ya. Di sini untuk volume, tombol telepon. Di sini ada tombol untuk mode berkendara, ini mode transmisi nanti kita bahas. Terus ini kayak untuk ganti track audio ya, sama ini untuk mode favorit nih biasanya. Di atas ada tombol untuk Tiptronic, jadi untuk ganti giginya tuh dari sini, bukan pakai pedal shift ya. Jadi kayaknya zaman ini belum zaman pakai pedal shift. Terus di sebelah kiri ada tuas untuk lampu sein kiri, dan dia ini ya modelnya yang balik ke tengah gitu. Jadi abis kita nyalain dia akan balik ke tengah. Untuk matiin kita harus nyalain ke arah sebaliknya. Begitu juga ke kanan. Tuh dia balik ke tengah. Untuk matiin kita harus turunin ke kiri. Di bagian bawah ada untuk cruise control.
Itu baru sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan, di bagian bawah ada wiper, sudah auto juga, dan ini untuk ngatur sensitivitas auto wipernya. Yang atas ini untuk gear shifternya. Jadi ini adalah BMW yang shifternya ngikutin Mercy. Enggak sih sebetulnya, Mercy ngikutin ini karena ini tahun 2002 ya. Mercy baru pakai ini kalau nggak salah 2006-2007. Jadi kayak BMW pengen bikin gear shifter yang revolusioner, tapi akhirnya kayak banyak yang nggak suka. Akhirnya pas generasi selanjutnya seri 7 yang ini, dia balik lagi ke shifter yang di center console. Dan cara makainya itu nggak kayak Mercy ya. Kalau Mercy kan biasanya langsung ini ya, kita dari P nih ya, sekarang tinggal dorong ke bawah dia masuk D. Kalau ini tuh harus ditarik dulu baru masuk ke drive. Untuk neutral juga sama, neutral geser setengah ke atas, dan untuk mundur tarik baru dorong ke atas. Jadi two step progress ya, two step job. Tapi untuk P tinggal masuk P aja. Dan ini adalah pertama kalinya mobil di dunia yang menggunakan transmisi 6 speed automatic torque converter. Jadi sebelum ini tuh belum ada mobil matic yang giginya ada 6. Oke, lanjut ke gauge cluster. Gauge clusternya juga ini banyak sekali layarnya. Di sebelah kanan ada tachometer, di sebelah kiri ada speedometer, tengahnya ada gear indicator. Di bagian bawah ada layar LCD jadul yang udah agak berendin ya. Kayak apa ya? Kayak banyak-banyak kejemur gitu loh. Dan dia juga odometernya ngitungnya pakai mil ya. Tuh 57.000 mil ya, sekitar berapa ya ini ya? 90 ribuan kilometer. Terus ada trip meter, ada jam digital sama temperatur dari luar, plus ini untuk MID. Dan untuk kontrol MID-nya itu dari sini nih. Di sini ada layar yang sebelah kanan, ini untuk layar sebelah kiri. Jadi yang layar sebelah kanan nih ya, kelihatan banget kan kayak itunya udah kayak kejemur gitu. Di layar kanan ada instant fuel consumption, average fuel consumption, average speed, dan balik ke odometer. Yang layar kiri ini ada fuel gauge ya, meteran bensin. Sekarang udah 1/4 tangki, range, dan balik ke meteran bensin. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Bakal lama nih video nih kayaknya. Di sebelah sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup gini dan bisa diarahin. Ada knop lampu dan sudah auto headlights juga. Dan ada panel peredupan instrumen, fog lamp depan, fog lamp belakang. Terus ada tombol bagasi ya, di sini nih kelihatan kan. Sini bagasi. Terus di sini ada tombol yang ini udah copot ya mikanya. Ini adalah electronic parking brake. Jadi kalau misalnya parking brake biasanya kan kayak mau ngelepas itu pencet, untuk mengaktifkan kita tarik. Ini dua-duanya dipencet. Sekarang lagi aktif ya, tuh ada logo park di atas. Kita pencet, nah dia kelepas. Untuk ngaktifin juga sama, dipencet lagi. Jadi agak ini ya, agak kurang intuitif. Harus lihat di speedometer dulu udah aktif atau belum. Di bagian bawah ini pedalnya juga khasnya mobil Jerman, modelnya yang pedal gasnya model organ. Di sebelah kiri ada footrest, dan di bagian sini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di sini di pintu dia juga empuk ya, soft touch. Di sini soft touch, banyak kulitnya. Ada panel kayu. Di sini ada speaker, ada tweeter lagi, dan ada pengaturan spion di sini. All auto power window lock, sama ada tombol untuk membuka kray belakang. Nanti kita lihat ya. Handle-nya juga warna silver. Ada door pocket yang gede banget di sini. Ada lampunya tapi nggak ada deh. Dan dia juga sudah ada side airbag ya di sini. Di atas ada grab handle, seat belt, tapi dia rapi sih, ada covernya gini, tapi dia bukan yang model height adjuster. Ada sun visor dengan vanity mirror, ada lampunya juga halogen, selipan kartu, spion tengah auto dimming, ada lampu baca kanan, kiri, sama lampu tengah. Di sini juga ada switch untuk membuka sunroof, bisa sampai kebuka sampai habis ya, sampai habis, dan bisa ditutup juga. Oke, dan plafonnya juga bisa ditutup.
Di sebelah sini juga ada tombol untuk mengaktifkan SOS button. Jadi kalau misalnya kita kenapa-napa di jalan, tinggal pencet aja. Dan nanti dia juga bisa nelpon berdasarkan SIM card yang kita punya ya. Nanti akan gue tunjukin lokasi SIM cardnya. Di sun visor kiri juga sama, ada cerminnya dan ada lampu. Ada selipan kartu juga di sini. Dan sampailah kita ke BMW iDrive generasi pertama. Jadi inilah pertama kalinya pabrikan mobil membuat sistem entertainment atau infotainment yang intuitif ke pengemudi. Jadi dia menggunakan dial tengah di sini, dan ini tuh sering dibilang iDrive yang jelek gitu ya. Maksudnya di zaman itu orang banyak yang nggak suka karena ribet makainya, dan ya gitu deh, nggak segampang pakai head unit biasanya gitu. Karena ini ya, kalau misalnya sekarang dia nggak ada tombol home-nya yang pertama. Terus kayak kalau misalnya kita udah nyasar tuh bingung gitu loh. Nah ini ada home screen-nya. Bukan, hilang lagi. Ya, home screen-nya itu tadi seperti ini. Jadi ada tengah, kita bisa ke bawah entertainment, kiri bawah setting, kiri full climate, kiri atas BMW Assist, atas itu communication buat nelpon, kanan atas onboard data untuk MID, dan kanan full itu untuk navigasi. Untuk entertainment dulu deh, yang gampang. Nah, di sini ada FM, terus ada AM, di CD juga ada banyak karena dia punya CD changer. CD juga ada 2 input ya, di satu ada, ya ntar gue jelasin deh pokoknya. Memori untuk radio, sama ada video, mungkin dari CD-nya tadi. Terus kalau mau balik ke home, itu tuh kita harus balik ke cara kita masuk menu tadi. Jadi kalau misalnya kan tadi entertainment ke bawah, ini kita tarik ke bawah, baru dia balik ke home-nya. Di navigasi nggak ada apa-apa, oke. Balik lagi ke home screen. Terus di climate kita geser ke kiri. Nah, untuk ganti arah AC kayak arah semburan gitu, itu dari sini ya. Jadi pertama kita ke atas dulu. Ini left right itu untuk gantiin ya. Switch between settings for driver and passenger. Jadi kalau left itu untuk ngatur arah semburan kiri. Kalau misalnya kita pilih right, itu untuk ngatur arah semburan di sebelah kanan. Nah, jadi ini kan ada panah-panah nih. Ini panah yang atas. Bentar ya, ini panah atas, ini panah bawah. Tuh. Kalau panah bawah ini untuk increase atau decrease air supply to footwell. Jadi kalau kita kurangin, mana tadi? Ini kita kurangin, AC yang ke kakinya itu kurang ya. Jadi dimatiinnya dari situ. Dan kita bisa milih kayak seberapa kenceng angin dari bawah gitu ke kaki, berapa banyak. Terus ada ini juga, angin dari dashboardnya mau berapa banyak. Terus di sebelah sini juga ada navigation, salah. Gimana sih itu kan? Gue aja sampai bingung nih caranya. Nah, di sini ada auto untuk arah semburannya mau auto, center itu untuk ke arah body, arah badan, footwell untuk maksimum ke arah kaki, individual. Bisa ada memorinya juga. Gue juga bingung cara ngubek-ngubeknya gitu loh. Terus di BMW Assist ini ada apa nih? Oh ya, kita bisa lihat dealer terdekat, service kalau misalnya kita lagi kenapa-napa, communication, kita bisa nelpon orang, geser ke kanan atas untuk masuk ke onboard data. Jadi ini kayak MID-nya gitu ya, dan sampai sekarang pun BMW juga ada. Ini untuk lihat arrival time kalau misalnya kita ngeset navigasi. Terus distance-nya berapa panjangnya, range, konsumsi, speed-nya. Terus ada stopwatch. Entah kenapa untuk mobil segede ini kita ada stopwatch. Dan ya kayak gitu aja sih, karena ini kalau misalnya kita ubek-ubek lagi, kita bahas lagi, ini akan terlalu lama videonya. Di sebelah sini juga ada tanggal, jam, dan temperatur udara luar. Nah, di bagian sini tuh ada ventilasi pengahnya, bisa dibuka buka tutup dari sini, atau arahin atas bawahnya, bisa geser kiri kanan juga. Terus ada kontrol AC yang utamanya ya. Jadi untuk fan speednya
Ini fanspeed pengemudi, ini fanspeed penumpang. Jadi bisa individual gitu ya untuk fanspeednya. Ada defogger belakang, mode AC, auto climate control. Terus kok naik? Ada temperaturnya juga. Dan entah kenapa ini temperaturnya kayak kebalik ya. Jadi kalau misalnya gue atur sisi pengemudi, yang naik malah sisi penumpang. Kalau misalnya ini malah sisi pengemudi. Jadi kayak agak ketukar gitu nih, entah kenapa. Di tengah ada tombol hazard sama ada central lockingnya, ngunci sama ngebuka. Terus off-nya di sini, defroster depan, sirkulasi udara, dan auto climate untuk yang sisi kiri. Di bawah ada input CD. Ini input CD yang pertama. Ada jack buttonnya dan untuk ganti track, sama ada knob volume. Nah, di sebelah kiri ini ada yang unik ya. Ini adalah numpad. Jadi di sini tuh kita bisa nelpon pakai tombol. Jadi kalau misalnya kita nelpon itu tinggal pencet dari sini, tinggal pencet call. Dan untuk nelponnya antara dari mic di plafon, kita juga bisa megang ini ya, handsfree-nya. Bukan handsfree, kayak headphone-nya. Nah, ini adalah telepon dari BMW. Di sini juga ada tombolnya. Dan kalau misalnya kita mau nelpon, tinggal pencet call, langsung telepon. Dan kalau untuk nelponnya itu dari sini, dia ada SIM card yang bisa di-eject. Nah, ini untuk SIM cardnya masih kayak gini modelnya, SIM card yang full, belum kayak HP-HP zaman sekarang pakai nano SIM. Di bawahnya tempat penyimpanan biasa. Terus ada ini juga nih, asbak. Dan untuk ngejek asbaknya tinggal tarik switch ini ke kanan dan bisa buang abunya dari situ. Terus ada power outlet di sini. Ada cup holder di tengah. Ada dua ya, kiri kanan, dan kayak ada lipnya gitu, dan ini kayak ngegrip banget botolnya. Terus tadi ya, ini untuk knob iDrive itu cuma satu knob gini doang, nggak kayak iDrive yang sekarang yang udah banyak tombol pembantu di kanan kirinya. Kalau ini masih knob gini doang, dan untuk mengaktifkannya bisa tadi geser ke atas bawah, kiri kanan, serong kiri kanan juga. Dan yang uniknya kalau misalnya kita ketemu menu sesuatu yang menunya itu buntu, dia tuh kayak kayak ada stoppernya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah habis, dia tuh kayak ada gleknya gitu loh, kayak buntunya itu ketahuan. Jadi kayak dia ada limiternya kalau ini udah buntu menunya, jadi jangan puter lebih keras lagi, nanti bisa patah gitu ya. Dan kalau misalnya kita ketemu menu yang ada tengah-tengahnya, itu juga sama. Jadi kalau dari auto ke sini kan itu bisa nyebrang. Jadi dia tuh kayak ini lancar. Pas ketemu auto, kita mau pindah dari kanan ke menu kiri, itu kayak ada krek gitu loh. Kita harus muternya agak kerasan dikit. Ini salah satu infotainment yang driver intuitifnya itu berasa banget di mobil modern ya. Cuma emang di iDrive seri pertama ini tuh ribet banget ngaturnya. Lanjut ke center console. Ini ada dua tombolnya, bisa dibuka kanan kiri gitu, dan ini juga besar banget. Ada ventilasi AC-nya juga ya. Jadi kalau mau naruh minuman kaleng itu bisa adem dari sini. Serta di sini juga ada tombol untuk ngunci bagasi. Jadi kalau kita mau valet gitu ya, kita kunci dari sini, terus kita tutup. Kita kunci ini pakai kunci manual, dan kunci manualnya kita bawa. Jadi kita ngasih kunci smart key-nya ke valetnya aja, biar si supir valet itu nggak bisa ngebuka si bagasi. Dan ada tombol tambahan lagi nih, ini belum selesai ya. Di sini tuh ada tombol untuk heated seat, terus ada ventilated seat, ada 3 level, sama di sini untuk kursi pijet. Dan ada 2 memory seat juga di sebelah kiri. Lanjut ke sebelah kiri sini, dia ada glove box yang dalamnya ada bludrunya, dan ini kayak belum ada peredamnya. Dan uniknya di sini tuh ada center ya, bisa dilepas gitu. Pokoknya ada center nih. Nah tuh kelihatan kan lampunya agak nyala gitu. Kalau misalnya kita lagi kenapa-napa di jalan, tinggal cabut dari holdernya, nanti kita bisa nyenter gitu ya. Dan di bagian sini tuh ada CD changer. Jadi khas mobil jadul, dia tuh ada
kayak magazinnya gitu ya untuk naruh-naruh CD. Dia ada 6 CD inputnya. Dan yuk kita tutup lagi. Dan nanti dia kayak ada semacam pintu yang buat nutup biar ini tuh nggak bolong gitu loh. Nah gitu loh, jadi rata. Ya akhirnya selesai juga untuk di kabin depan. Yuk sekarang kita masuk ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah karena ini ya versi long wheelbase, itu terasa banget nih, legroomnya itu lega. Dan langsung kita masuk aja yuk. Oke, ini kita tutup dulu. Nah ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan nggak nyentuh sama sekali. Ini lega, selega-leganya. Dan di belakang jok depan itu juga ada seat back pocket kanan kiri. Dan lucunya di kaki itu tuh kayak ada semacam footrest yang ini tuh portable, bisa kita geser-geser gini. Dan kayak dia ngasih ini ya, tumpuan buat telapak kaki gitu. Di belakang center console ini ada ventilasi AC tambahan buat menambah kesejukan di belakang. Bisa diatur panas dinginnya juga. Ada 2 buah power outlet, jadi apa namanya nih, buat nyalain rokoknya, lighternya itu individual, kanan sendiri kiri sendiri. Wow. Dan di center console kita menemukan knob untuk pengaturan kursi yang sama persis seperti di jok depan. Jadi untuk ngaktifin, pencet zona yang kita pilih dulu, kayak zona bawah ini untuk ngatur dudukan paha. Seperti biasa bisa digeser, bisa diputer. Untuk puter ini untuk recline ya, recline belakang. Sama bisa di juga ada leg supportnya, jadi kayak bisa ditinggiin gitu leg supportnya nih. Wow, tinggi banget tuh. Jadi kayak duduk di LMPV gitu, kakinya bisa ke bawah gitu. Kalau misalnya dikebawahin, kita jadi bisa selonjoran. Keren ya. Terus ada buat backrest, bisa diputer untuk ini ya, untuk recline-nya. Dan untuk naik turun headrest belakang. Sama di bagian sini juga ada tombol lagi untuk ngatur ini nih kayaknya. Ya nggak tahu sih yang ini buat apa, soalnya ini diputar-putar nggak ada apa-apanya. Dan ada 2 memory seat juga. Ada ventilasi AC, ventilasi jok di sini, bisa paling dingin. Ada heated seatnya juga. Terus di sini juga ada center console yang ini luas banget, bisa nyimpen banyak barang. Dan ada knob yang sama di sebelah kiri juga. Cuma kalau di sebelah kiri itu dia ada tombol yang ini nih kayaknya nih. Di sini ada tombol untuk ngubah settingan yang di sini untuk ngatur jok depan. Jadi kayak kebanyakan mobil mewah kita bisa ngatur jok depan dari knob di belakang biar kita bisa majuin jok belakangnya. Dan di belakang center console ini juga sebetulnya dia bisa dilipat ya. Jadi kalau misalnya kita lipat, itu bisa dijadiin bangku lagi. Jadi kalau misalnya mau naruh orang satu lagi di tengah itu masih bisa. Dan yang keren ya, karena ini 7 series, di sini wajib ada kulkas yang pintunya nyangkut. Ya pokoknya di dalam sini tuh ada kayak kulkasnya gitu. Dia ada tombol untuk aktivasinya. Dan sayang banget ya, ini tombolnya nyangkut. Padahal tadi barusan bisa loh, entah kenapa. Ya pokoknya gambarnya tuh kayak gini lah. Jadi lumayan dalam sih untuk kulkasnya. Wes, kita abaikan dulu aja nih kulkasnya. Pokoknya kalau misalnya mau naruh minum sampai perjalanan biar cepat dingin, bisa taruh di dalam situ. Nah lanjut ke atas. Ini ada knob AC. Ya, jadi knob AC di belakang itu individual. Temperaturnya sendiri, fan speednya sendiri, ventilasinya sendiri. Begitu juga yang sebelah kiri. Jadi total ini tuh quad zone-nya bener-bener quad zone. Jadi nggak cuma temperaturnya doang, tapi blowernya juga quad zone. Hitungannya quad blower. Ada mode off untuk matiin sistem AC-nya, dan ada untuk max cool-nya. Jadi kalau max cool tuh dia langsung ke posisi paling dingin. Dan di sebelah sini tuh ada lampu baca kanan, kiri,
lampu kabin tengah. Dan yang unik adalah di sini. Ini kayak cermin rias gitu yang biasa di mobil-mobil mewah ya, kayak di Mercedes-Benz S-Class juga ada yang kayak gini. Dan ada lampu dandannya juga. Cuma kalau di S-Class kan dia naruhnya di sini ya, di depan penumpang persis. Jadi kita pas buka langsung kelihatan muka kita. Kalau naruh di tengah gini kan kayak, ini apa yang mau dilihat gitu kan, lihatnya ke belakang dong. Enggak, caranya gini. Ini tarik ke bawah, baru kita puter. Nah, baru deh kelihatan. Kalau misalnya kita mau dandan, itu tinggal tarik ke bawah, putar ke arah muka. Begitu juga kalau mau ke arah ke kiri. Untuk kembalikin, dorong ke atas dan tutup ya. Oke. Di door trim, di sini ada panel yang soft touch banyak sekali. Di sini handle-nya warna silver. Terus ada power windows. Dan dia juga ada kray belakang ya. Nah, bisa dibuka tutup. Dan ada kray satu lagi yang di kaca 3/4 belakang ini. Jadi dia terpisah ya. Kalau C7 yang zaman sekarang kan satu tombol buat mungsiin atas sama samping. Kalau ini masih terpisah, kanan sendiri, terus jendela utamanya sendiri. Plus di sini juga ada tombol untuk membuka kray belakang. Ini ya. Oke. Kayaknya lagi tidak berfungsi dengan baik, jadi kita tutup lagi aja. Dan ada asbak di sini ya. Ada speaker juga di sini dan ada door pocket di sebelah bawahnya. Ada door sills dengan logo BMW yang warna chrome, plus ada lampu di pintu juga. Oke, cukup segitu aja untuk di kabin dari BMW seri 7 ini. Udah, yuk kita langsung bahas ke eksterior aja. Nah, sekarang kita akan mulai ke mesinnya ya. Untuk mesin, dia menggunakan mesin 3600 cc V8. Ya, jadi ini adalah mesin V8 yang kompak ya ukurannya. Jadi cuma 3600 cc tapi udah 8 silinder, makanya halus banget starternya juga. Dan tenaganya 272 HP dan torsi 300 Nm. Dan ini adalah mobil pertama di dunia yang menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Jadi sebelum mobil itu belum ada mobil dengan transmisi matic 6 speed. Jadi keren banget ya. Dan tadi ya, dia penggerak roda belakang karena mesinnya juga dia longitudinal, memanjang ke belakang. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, untuk eksterior depannya, ya mobil ini terkenal oleh desainer Chris Bangle ya, yang mendesain mobil ini. Dan banyak yang bilang kalau desainer Chris Bangle itu kalau ngedesain mobil tuh agak nyeleneh ya, agak terlalu modern untuk di zamannya. Ya memang sih kalau dilihat tuh kayak matanya tuh kayak sayu, sedih gitu ya, muram mukanya. Tapi memang kalau misalnya desainer Chris Bangle tuh gini semua. Jadi Bangle efeknya ini untuk memberikan BMW kesan modern sampai 20 tahun ke depan. Dan ya sampai sekarang sih kelihatannya cukup modern ya. Dan untuk lampu, dia juga sudah menggunakan Angel Eyes. Jadi pertama kalinya BMW Angel Eyes kalau nggak salah di generasi ini ya, gue juga kurang begitu inget. Dan untuk lampunya dia sudah menggunakan proyektor untuk sisi dekatnya. Untuk lampu dim dia halogen. Nah, dia juga sudah menggunakan HID. Terus untuk dimnya halogen, sennya dia halogen, dan untuk fog lamp dia juga halogen proyektor ya. Terus di samping ini velgnya tebel banget ya, spoknya tebel, dan dia menggunakan ban Bridgestone Bridgestone apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ukurannya 225 55 R17. Sen di samping dia masih di fender. Untuk wiper juga dia modelnya yang kayak seri 5 ya, dia tuh walaupun dia setir kanan tapi wipernya tetap dari kanan bukan dari kiri. Window line-nya juga udah pakai chrome, lumayan banyak. Dan untuk di belakang lampu remnya sudah menggunakan LED. Untuk di tahun 2002 itu lumayan keren. Dan ada lampu sen halogen. Di tengah ada rear fog lamp sama ada lampu senja tambahan di bagian situ. Untuk lampu mundur dia di sini nih, di tengah, yang ada strip warna
silvernya itu di ujungnya itu dia warna ada lampu mundurnya. Untuk emblem di sini ya, emblem 735 Li. Untuk di belakang ada sensor parkir 4 titik yang rata body, sama di bumpernya juga ada list chrome. Dan knalpotnya juga nggak kelihatan ya, knalpotnya disembunyiin. Untuk di atas ada Hemon stop lamp dan ada defogger di kaca belakang, serta untuk kaca antenanya dia sudah menggunakan antena shark fin. Dan langsung kita lihat ke bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya ini lega banget, khasnya seri 7 ya, emang lega. Dan dia juga ada netting di ujung situ, dan emang joknya ini nggak bisa dilipat. Serta di sebelah sini itu ada sistem komputer dari mobilnya itu. Komputernya masih tersimpan rapi di sebelah kiri, ada gantungan-gantungan di kanan kiri, sama di bawah lantai sini masih ada ban serepnya full size plus toolkit untuk dongkraknya gitu-gitu. Oke. Untuk di sini juga ada ini ya, untuk P3K-nya. Dan sebetulnya ini juga bisa ditutup menggunakan elektrik, cuma lagi error, jadi kita tutup manual aja. Asal dia ketemu sensornya, dia juga sudah menggunakan vakum. Oke, cukup segitu dulu untuk review yang sangat panjang dari BMW 735 Li kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini tuh lagi di KJM Garage Bursa Mobil Blok M. Dilepas di harga 145 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.